Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia, NIM saya 2203060004. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Baiklah, yang pertama itu saya akan melakukan pengukuran volume telur dengan menggunakan air, gelas dan mangkok ini, serta ada telur ayam negeri, telur ayam kampung, telur itik, dan telur puyuh. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur telur, yaitu kerabang sebagai pelindung isi telur dari mikroorganisme dan melindungi perkembangan embrio. Pada bagian kerabang telur ditemukan luas selaput membran, yaitu membran kerabang telur, outer submembran dan membran albumen. Ia berfungsi melindungi isi telur dari infiltrasi bakteri dari luar. Kalaza sebagai pengikat kulit telur agar tetap berada pada tempatnya dan tidak bergerak-gerak. Albumin cair memberikan tempat bagi embrio berkembang dan sebagai sumber air bagi embrio. Albumin kental memberikan nutrisi tambahan bagi embrio, dan membran vitelin itu untuk mendorong air keluar dari kuning telur dan mencegah air masuk, mendorong NaCl masuk ke dalam kuning telur, dan mencegah NaCl keluar. Latebra sebagai struktur sentral di mana lapisan tambahan kuning telur terbentuk. Discus germinalis itu akan berkembang menjadi embrio dan menjadi anak ayam. Dark yolk layer memiliki warna lebih gelap dibandingkan light yolk layer. Lapisan Lacazaleus itu berfungsi untuk memperkuat posisi dari kuning telur. Pada bagian ujung yang tumpul dari telur terdapat rongga udara yang berguna untuk bernafas bagi embrio selama penetasan. Kutikula pada telur merupakan lapisan terluar telur yang diposisikan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam di saat pembentukan kelabakan di dalam uterus. Kutikula berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk mencegahnya masuk bakteri ke dalam sel telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi ovarium dan ovido. Proses pembentukan telur dimulai dari saat ayam masih darah dan berakhir pada saat sebelum ovulasi. Pembentukan kuning telur terjadi di dalam ovarium. Calon kuning telur berkembang menjadi kuning telur, maka folikel yang telah siap mendekati garis tipis ektima, dan kemudian dari ovarium ditangkap oleh infundibulum. Telur akan berdiam di infundibulum selama 45 menit, dan di sini terjadi pertemuan dengan sel jantan. Lalu kuning telur akan masuk ke magnum region dan tinggal selama 3 jam di magnum. Pembentukan selaput telur di isthmus dan telur berdiam selama 1,25 jam. Selanjutnya berlanjut di bagian uterus, yaitu 20 jam. Telur akan masuk ke dalam vagina dan kemudian berdiam selama 45 menit sebelum akhirnya dikeluarkan. Pengeluaran telur dalam kondisi normal adalah bagian tumpul terlebih dahulu. Telur diputar secara horizontal secara 140 derajat dan lalu dikeluarkan telurnya melalui kloaka.
Lalu saya akan menjelaskan tentang sintesis Yolk. Kelenjar pituitari yang akan di otak akan melepaskan hormon gonadotropins, lalu ia akan menembus TK layer yang ada di ovarium. Lalu akan dihasilkan oleh hormon estrogen yang berfungsi sebagai sintesis bahan-bahan Yolk atau kuning telur. Sintesis Yolk ini terjadi di hati. Bahan-bahan nyusunnya itu ada asam amino, fosfor, kalsium, dan ada lipid. Dari hasil sintesis Yolk ini akan dihasilkan beta lipoprotein dan lipanogeni yang akan menembus TK layer dan granulosa layer. Vitaloginin akan menembus TK layer yang terbagi menjadi lipotenin dan posiolinin dan akan menembus granulosa lainnya yang akan membentuk kuning telur atau Yolk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum yang memerlukan waktu sekitar 3 jam. Hormon estrogen yang larut dalam lemak berperan pada sintesis ini, di mana ia akan menembus membran sel target, lalu ia akan diikat oleh reseptor estrogen, kemudian diubah menjadi kompleks reseptosteron tak aktif, lalu diubah menjadi kompleks reseptosteron aktif, lalu ia akan masuk ke nukleus. Setelah itu berinteraksi dengan kromosom yang membentuk repuson mRNA dan membentuk mRNA, lalu ia akan menuju ribosom dan mengubah asam amino menjadi gualbumin dan protein telur khas lainnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Pembentukan kerabang akan memerlukan waktu selama 20 jam. Ion kalsium dan ion biokarbonat yang ada pada plasma darah akan masuk ke mukosa pada sel kelenjar kerabang CO2 dan HO2 yang dibantu oleh enzim karbonik hidrasi akan dikatalisis menjadi asam karbonat, lalu ia terbagi menjadi ion karbonat dan ion hidrogen. Lalu asam karbonat akan masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang, lalu ia akan melepaskan hidrogen di mana ia hanya akan menghasilkan karbonat saja. Ia akan membentuk kalsium karbonat di mana kalsium karbonat merupakan bahan penyusun utama untuk pembentukan kerabang. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.